Masih hangat lagi dalam ingatan kita dalam kelas yang lalu tentang ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah, yang disebabkan oleh kerana peristiwa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini untuk memberikan hukuman yang jelas sebagai jalan keluar kepada kejadian tersebut. Dan ini adalah bahagian daripada hikmah diturunkannya Al-Quranul Karim secara bertahap dan tidak sekaligus. Al-Quran diturunkan oleh Allah selama 23 tahun, yakni bertahap. Tidak sekaligus 30 juzuk diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya adalah ingin memberikan solusi kepada satu peristiwa, satu kejadian yang terjadi yang memerlukan jalan keluar atau memerlukan kepada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala langsung saat kejadian itu terjadi. Sementara kalau Al-Quran turun sekaligus, kejadian yang belum terjadi sudah ada jawabannya dalam Al-Quranul Karim, sehingga mungkin kejadian itu kalau sudah ada jawabannya maka tidak perlu ada kejadian tersebut. Tetapi oleh kerana Al-Quran itu adalah sebagai penawar kepada penyakit yang berlaku saat itu, maka Al-Quran ini diturunkan bila mana kejadian yang memerlukan kepada jawaban itu terjadi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sedar setelah wafatnya Rasulullah, kejadian-kejadian yang akan terjadi kepada kita hendaklah merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Kejadian yang terjadi waktu itu adalah seorang bernama Tu'mah bin Ubayriq yang mencuri baju besi. Dalam kelas yang lalu saya ceritakan kan, seorang bernama Tu'mah bin Ubayriq mencuri baju besi. Lalu baju itu disimpan di dalam satu goni yang berisi gandum. Lalu dititipkan di rumah seorang Yahudi sebagai satu amanah. Yang Yahudi itu tidak tahu kalau barang itu adalah di dalamnya ada barang curian yang dicuri oleh Tu'mah bin Ubayriq. Maka goni itu yang ada di dalamnya baju besi dan juga ada gandum bocor di bawah, sehingga Tu'mah ketika membawa itu barang memberikan kesan jatuhnya gandum itu daripada rumahnya Tu'mah sampai ke rumahnya si Yahudi. Ketika tuan empunya barang yaitu baju besi itu berteriak atau mencari bahwasanya baju besinya itu dicuri, maka falhasil terjumpa kalau baju besi itu berada di rumah si Yahudi. Maka Tu'mah tadi ini mengatakan pencurinya adalah Yahudi. Yang mencuri di sini siapa? Tu'mah. Tapi Tu'mah menuduh siapa yang mencuri? Yahudi. Tu'mah ingin melepaskan diri daripada tuhmahan mencuri karena hukumannya yang begitu berat, sehingga dengan adanya tanda jatuhan gandum yang memberikan tanda perjalanan si pencuri itu daripada satu tempat ke tempat yang lain, Tu'mah mengingkari ini bukan daripada saya, tapi si Yahudi mencuri dari rumah saya, katanya begitu. Si Yahudi bersumpah kalau tidak mencuri, akan tetapi ini adalah barang yang dititipkan oleh Tu'mah kepada saya, kata si Yahudi. Falhasil sampai pada akhirnya dapat dibuktikan kalau Tu'mah itu sendiri yang mencuri. Di sini hukum mesti ditegakkan kepada si pencuri. Si pencurinya siapa? Seorang muslim. Yang dituduh siapa? Seorang Yahudi. Maka kata beberapa orang yang ada di sekeliling baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pandangan kepada Rasulullah yang pandangan itu salah. Pandangannya adalah salah. Apa katanya? Ya Rasulullah, takkan kau nak hukum orang Islam karena orang Yahudi?
Baik kita hukum saja itu Yahudi karena dia kufur, bagaimanapun juga dia adalah seorang yang kufur kepada Allah, dia layak mendapat hukuman juga. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan dikorbankan orang Islam karena orang bukan Islam. Kata seorang yang memberikan pandangan kepada Rasulullah daripada kalangan as-sahabah. Jadi sahabat waktu itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, tahu kalau Tu'mah itu mencuri, akan tetapi tidak mahu menghukum kepada Tu'mah dan menuduh kepada si Yahudi. Yang kedua, golongan daripada kaum muslimin tidak mahu menerima kalau Tu'mah yang mencuri, tapi tetap mengatakan si Yahudi pencuri. Yang satu tahu Tu'mah pencuri, tapi tak mahu mendedahkan, yakni menyembunyikan kebenaran dan ingin melempar atau menuduh orang lain melakukan satu pencurian. Yang satu lagi tak mau terima, Tu'mah bukan pencuri, si Yahudi itu pencuri. Daripada dua golongan ini, dua-duanya adalah salah. Yang satu tidak mahu menerima kebenaran, yang satu terima kebenaran tapi disembunyikan kebenaran. Justru yang dilakukan adalah melakukan perkara yang mungkar atau perkara yang batil. Maka ketika hal ini terjadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Tu'mah dengan Yahudi, Tu'mah si pencuri dengan Yahudi, ketika ditanya oleh Nabi SAW siapa pencurinya, lalu Yahudi mengatakan bukan saya hanya menerima amanah. Kata Tu'mah mengatakan bukan saya, tapi Yahudi ini yang mencuri. Lalu Nabi bersabda, saya menghukum kepada kamu berdasarkan dengan hujjah yang saya dengar daripada kamu. Saya menghukum kepada kamu, yakni mau memutuskan hukum berdasarkan dengan bukti dan hujjah yang saya dengar. Tetapi hakikat yang terjadi, yang diketahui oleh kamu berdua, siapa yang sebenarnya pencuri dan siapa yang bukan, yang tahu adalah kamu dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang saya putuskan berdasarkan dengan hujjah zahir yang saya dengar daripada kamu, yang mungkin salah seorang daripada kamu lebih baik, lebih mampu untuk mendatangkan bukti supaya menang dalam kes ini. Kalau dia menipu, maka sesungguhnya kebenaran hukuman yang saya berikan kepadanya hakikatnya adalah potongan daripada api neraka yang saya berikan kepadanya. Karena dia adalah memalsukan bukti, menyembunyikan kebenaran dengan mendatangkan bukti palsu untuk mendapatkan hak atau untuk menang dalam kes. Maka Nabi akan menghukum berdasarkan dengan zahir hujjah. Tapi hakikatnya kalau dia menipu, apa yang diputuskan oleh Nabi adalah bahagian daripada potongan api neraka. Oleh hadza dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dua adik-beradik kepada baginda Rasulullah, lalu satu dengan yang lain berhujjahkan tentang masalah harta warisan, pusaka. Satu mengatakan kami yang berhak, sebelah sana pula mengatakan kami yang berhak. Maka Nabi mendengarkan bukti masing-masing daripada keduanya. Lalu Nabi bersabda dengan sabda yang sama, saya menghukum dari segi zahir hujjah yang saya dengar. Tapi bila mana ada di antara kamu yang menipu ataupun memalsukan bukti untuk memenangkan kes ini, ketahuilah kalau apa yang diambil daripada menangnya kes tersebut adalah potongan daripada api neraka. Kedua-duanya menangis di hadapan baginda Rasulullah. Lalu satu mengatakan, ya Rasulullah, saya tak mau ini, saya bagi kepada saya punya saudara. Yang satu pula mengatakan, ya Rasulullah, saya pun tak mau juga. Tak maunya kenapa? Karena khawatir mengambil daripada potongan daripada api neraka, karena kekhawatiran pemalsuan di dalam hujjah dan juga bukti. Barulah kedua-duanya itu menyerahkan satu dengan yang lain dan tak mau kepada harta pusaka tersebut karena khawatir menipu di dalam mendatangkan hujjah ataupun bukti. Kata baginda Rasulullah, kalau begitu bagi dua ini harta, ambil kamu berdua, karena semuanya sudah sama-sama menggugurkan haknya. Nabi bagi dua, ambil masing-masing diberikan separuh daripada harta pusaka tersebut. Daripada sini kita mendapati melihat bagaimana Rasulullah menentukan satu keputusan hukum sebagai qadhi, sebagai hakim. yakni sebagai qadhi, sebagai hakim,
hanya berhak untuk menghukum daripada bukti zahir, tapi yang di dalam disimpan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Terkadang hakim memberikan kes itu menang kepada si fulan, walaupun si fulan ini adalah pendusta, tapi karena bukti yang dikemukakan itu zahirnya adalah benar, walaupun hakim tahu kalau orang ini adalah merupakan pendusta, tapi buktinya adalah bukti yang jelas, walaupun dipalsukan, yang hakim tidak dapat membuktikan kepalsuan daripada bukti tersebut, hakim menentukan berdasarkan dengan bukti yang zahir. Adapun pemalsuan yang dilakukan olehnya yang tidak diketahui oleh hakim dan tidak dapat dibuktikan palsunya bukti tersebut, dia akan menanggung potongan daripada api neraka di akhirat nanti karena mengambil hak orang lain. Idzan ini tugasan qadhi, tugasan hakim menghukum dari segi zahir. Maka ketika kedua-duanya antara Tu'mah bin Ubairik dan juga si Yahudi berhadapan dengan Rasulullah, masing-masing mengemukakan hujjahnya, dan baginda dipengaruhi oleh beberapa orang sahabat Nabi yang lain yang mengatakan, takkan kamu nak hukum kepada orang muslim karena orang Yahudi. Yang satu pula mengatakan, tak mungkin ini Tu'mah mencuri, tapi mencurinya adalah Yahudi. Maka dipengaruhi Nabi supaya Nabi lebih memenangkan kes itu, membela si muslim dan juga menghukum kepada si Yahudi. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima." Dan janganlah kamu berdebat ataupun mempersoalkan, mempertikaikan kepada orang-orang yang berkhianat kepada diri mereka sendiri. Siapa yang dimaksudkan di sini orang berkhianat kepada dirinya sendiri? Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah tahu kalau dirinya mencuri, tapi enggan untuk mengakui kalau dirinya mencuri. Dirinya enggan untuk mengakui sebagai seorang pencuri, dan juga Tu'mah menuduh kepada orang lain, yaitu kepada Yahudi tersebut, adalah Yahudi itu sebagai pencuri. Maka di dalam hal ini Tu'mah bin Ubairik telah menuduh kepada si Yahudi dengan perbuatan mencuri. Dan dalam hal ini Tu'mah bin Ubairik adalah salah seorang yang berkhianat di dalam menyembunyikan kebenaran yang sepatutnya diakui kalau dia berbuat salah. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang khawan. Apa itu khawan? Khawan itu sirah mubalaghah daripada kata khain. Khain, orang yang berkhianat. Khawan, orang yang suka berkhianat. Atau khain, orang yang berkhianat dalam hal biasa. Khawan, orang yang berkhianat dalam hal yang besar. Dan tidak ada yang lebih dahsyat dan lebih besar berbandingkan kepada orang yang berkhianat di dalam hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Tu'mah bin Ubairik adalah dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang yang khawan, yang berkhianat. Satu, berdosa mencuri. Yang kedua, menuduh orang lain mencuri. Ini dosanya dua kali. Sudahlah dosa mencuri, dosa menuduh orang lain mencuri, yang kalau tuduhan itu pada akhirnya dapat diputuskan hukumnya, orang yang bersih tadi, orang yang tak mencuri tadi terkena hukuman, dijatuhi hukuman, menanggung dosa yang diperbuatkan oleh Tu'mah. Maka ini adalah satu jenayah yang besar. Adalah merupakan satu perbuatan dosa kalau seseorang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, dan dosa itu lebih besar bila mana dia dosa untuk dirinya dan melemparkan kepada orang lain untuk menanggung perbuatan dosanya. Fahim dong? Maka dalam kisah ini Tu'mah bin Ubairik yang akhirnya diputuskan kalau dia mesti menanggung perbuatannya itu, dia pada akhirnya lari ke kota Mekah dan juga akhirnya murtad, keluar daripada agama. Karena memang awalnya ada di hatinya adalah an-nifaq, bukan muslim yang sejati.
tapi seorang yang mempunyai sifat nifaq di dalam hatinya sehingga keluar daripada agama, mengisytiharkan keluarnya daripada agama ketika kembali ke kota Mekah dan mengisytiharkan akan keluar daripada agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum ini Tu'mah bin Ubairik keluar daripada agama Islam, Allah sudah memberitahukan, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak suka kepada orang yang suka berkhianat. Yang dimaksudkan adalah Tu'mah bin Ubairik. Apa yang dilakukan oleh Tu'mah bin Ubairik? Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Tu'mah bin Ubairik dan beberapa konco-konconya yang lain, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi daripada manusia, tapi mereka tidak sedar kalau mereka tidak boleh bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mereka bersembunyi daripada manusia dan mereka tidak bersembunyi daripada Allah? Ketika kes itu terjadi, maka beberapa orang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa katanya? Mengatakan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengatakan, engkau takkan menghukum orang Islam karena orang bukan Islam? Ini orang Yahudi, sementara ini orang beriman kepada engkau. Dipengaruhi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia atau mereka yang mempengaruhi Nabi tahu kalau yang mencurinya adalah Tu'mah. Mereka tahu kalau yang bersih itu adalah si Yahudi tadi, yakni bersih daripada tuduhan. Mereka menyembunyikan kebenaran, yaitu kebenarannya adalah Tu'mah pencuri, Yahudi bersih, disembunyikan. Apa yang dimaukan? Tu'mah bersih, Yahudi pencuri. Kenapa mereka berbuat demikian? Ya Rasulullah, takkan orang nanti kata engkau hukum orang Islam karena bukan Islam? Yakni mereka punya pengaruh kepada Nabi SAW, mempengaruhi, jangan orang sampai tuduh engkau wahai Rasulullah hukum orang Islam karena orang bukan Islam. Apa akan kata orang Islam kepada engkau kalau engkau hukum orang Islam karena orang bukan Islam? Tidak sedar kalau hukum Islam ini bukan untuk orang Islam saja. Tidak tahu kalau hukum ini adalah hukum Rabbul Alamin yang memberikan kebahagiaan dan juga ketentraman kepada umat manusia, bukan hanya orang Islam sahaja. Bukankah dalam Al-Quranul Karim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Kami Allah turunkan kepada engkau wahai Rasulullah Alkitab supaya engkau menghukum dengan kitab ini kepada manusia, bukan orang Islam saja. Litahkuma bainan nas, kepada manusia, tak kira apa agamanya, karena hukum yang datang daripada Allah, walaupun mereka manusia kekal dalam agamanya, tetap akan hidup berada dalam keadaan aman di bawah undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala.